Jangan melanggar yang bukan menjadi ketentuan. Ketentuannya. Nggak bisa. Dan kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Penggambaran secara luas bahwa manusia itu ibarat wayang. Ikut dalangnya. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah Gusti Allah, Tuhan. Begitu. Sebenarnya penggambaran secara umumnya itu seperti itu, Mas. Nah, sehingga di tempat ini disebut gunung wayang. Setelah ketika kita berpulang atau meninggal di dalam perut bumi itu kayak gini. Iya. Di dalam dua celah yang sempit ya. Oh iya. Ini saya rasakan dinginnya bagaimana di dalam tanah. Gelap, ini kalau ada lampu gelap. Kemudian kita diapit oleh dua. Ini kan gambaran dari perut bumi. Berarti kita diapit perut bumi itu kayak gini loh nanti. Kalau yang cerita itu saya pernah mengkonfirmasi terkait dengan sesepuh-sesepuh sini itu nggak ada. Nggak tahu yang membuat cerita yang di media ataupun di apa ya namanya media online ataupun yang lainnya bahwa itu tidak ada. Namun dari sisi yang lain menurut cerita di sesepuh sini itu secara mitos yang menguasai sini adalah tokoh pewayangan Raden Kowijoyo dan Punokawan. Justru tokoh pewayangan ya Pak? Ya, Dalangnya, gitu. bukan dalangnya, tapi tokoh pewayangan. Nah, sisi lain dari dulu sampai saat ini, apa ya, seperti kepercayaan ataupun saat di sini kan masih ada pagelaran wayang. Cuma saat pagelaran wayang ini tidak boleh menceritakan semasa kecil kayak Kowijoyo. Nah, yang kedua itu tidak boleh membelakangi gunung saat pagelaran wayang. Jadi itu kan ada apa namanya geber ya, yang untuk putih itu. Nah itu kan itu menghadap lebih bagus, tapi yang penting tidak membelakangi. Jadi kalau wayang kan lihat bayangannya, bukan wiyoga sama sinden kan itu. Itu yang pantangan yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ teman-teman. Sekarang kami, aku dan Om Hao dan tim juga sedang berada di Ngelanggeran atau yang terkenal dengan ekowisata Gunung Api Purba. Nah Om, Iya. tempat apa ini Om? Iya, jadi ini situs geologi ya, yang seperti disebutkan Mas Ame, Gunung Api Purba. Jadi di sini pernah terjadi satu aktivitas vulkanik yang masanya itu jutaan tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi tentunya ya, karena sudah terpisah dari jalur dapur magmanya. Tidak jauh dari sini sebenarnya ada gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Merapi. Dan ini juga menjadi seperti sesar seismik ya Mas ya. Ini kan kita ada di Jogja lantai 2 nih ya. Jadi memang ada patahan-patahan itu. Nah ini kita melihat banyak sekali kan batu berukuran yang tidak lazim ya, teman-teman juga yang besar-besar ini. Ini dulunya yang dimuntahkan material-material vulkanik. Nah, dari bawah sampai ke atas nanti kita akan coba mengeksplor ya, akan kita temukan batu-batu yang memiliki nama-nama unik. Nah, nama unik ini tentunya diberikan tidak hanya diberikan saja, pasti tersimpan sesuatu hal di situ. Nah, ini akan kita lihat karena ini sudah ada jutaan tahun yang lalu, pasti ada kaitannya dengan residual energi yang luar biasa. Dan juga memorinya, iya. 60-70 juta tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu lah. Iya, dan diperkirakan seperti yang Mas Ami sampaikan tadi. Jadi sudah cukup lama ya. Iya, lama mungkin banget sebelum ini. peradaban manusia ada. Betul. Gitu. Nah ini mungkin
tidak usah lama-lama. Mm-mm. Saya sangat tertarik sekali ya Sama. di batu-batu yang besarnya ada apa. Akan kita eksplor sekarang. Langsung aja mungkin ya. Ayo. Kita jalan. Ya. Gunung Api Purba ini mungkin saya jelaskan di awal dulu. Sebelum nama Gunung Api Purba ini kan dulu sebetulnya kan Gunung Langgran, yang kedua Gunung Wayang cara mitosnya tadi. Nah, kalau Gunung Langgran ini awal katanya itu dari kata pelanggaran atau pelanggerangan atau pelanggaran. Nah, istilah Jawa ngrangger. Nah, itu ada filosofinya. Setiap ada perbuatan buruk atau jahat, suatu saat akan terungkap atau tertangkap. Nah, kemudian kalau secara mitos yang Gunung Wayang ini memang ada beberapa bukit yang disebut gunung orang-orang sepuh dulu, dan itu ada nama tokoh pewayangan ataupun di perangkat pewayangan, seperti halnya yang sekarang itu menjadi pos 1 itu namanya Gunung Bagong. Kemudian ada Gunung Kelir. Gunung Kelir itu arahnya masuk ke Sumber Comberan, batu yang agak datar, agak putih. Kemudian ada Gunung Bucu. Gunung Bucu itu mirip kayak Gunungan Wayang, lancip kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada Gunung Blencong. Gunung Blencong ini kalau di wayang, pagelaran wayang, di atas dalang itu kan ada lampu. Kalau zaman dulu kan masih pakai lampu minyak. Nah, itu namanya Blencong. Nah, itu ada nama Gunung Blencong. Kalau yang Gunung Blencong itu menurut cerita itu tempat untuk pertemuan antara Raden Kowijoyo dan Punokawan. Karena yang menguasai Gunung Wayang atau Gunung Langgran ini tersebut Kowijoyo dan Punokawan. Nah, Om. Ya. Sekarang ini kita sebenarnya ini ada di jalur pendakian ya. Juga untuk orang-orang yang pingin explore gitu Gunung Langgran. Nah, sebenarnya aku penasaran sih Om dengan namanya ini. Teman-teman juga mungkin pengen tahu nih Om, apa sih sebenarnya ada? Tadi kan Om bilang tuh nama bukan hanya diberikan asal-asalan, Iya, iya. tapi pasti ada artinya atau Iya, maknanya. mungkin ada satu sejarah atau apa yang Betul, pernah Om. terjadi yang mewarnai. Ya, sebenarnya kata Langgran ya, langgar, pelanggaran atau melanggar ya. Sebenarnya satu hal yang disematkan ketika seseorang melakukan tindak pelanggaran, entah di sini bersifat pidana ataupun hukum adat gitu. Nah, hukum adat ini sifatnya tidak tertulis tapi sangat mengikat dan kuat. Sebenarnya seseorang ketika melakukan pelanggaran ya atau mengingkari sesuatu hal itu pasti ada konsekuensinya dan sebab akibatnya, Mas. Oke. Nah, ketika orang datang ke sini itu tentunya tidak boleh melanggar apa yang sudah ditetapkan. Tentang kebersihan yang saya lihat, kebersihan tanda petik ya. Kebersihan di sini tidak hanya kebersihan yang berkaitan dengan fisik, misalkan membuang sampah, menaruh sesuatu hal yang kotor gitu ya. Tetapi hal itu berkaitan dengan kebersihan jiwa atau hati, Hati dan pikiran mungkin Om. termasuk Ucapan. ucapan itu ya. Nah, ketika orang melakukan melanggar hal ini tentunya akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kan nama itu tetap tergantung yang menyematkan. Nah, zaman dulu pun juga memiliki arti lain yaitu Gunung Wayang. Ya, ini memang banyak paradigma yang dikait-kaitkan ya. Kalau wayang itu tidak jauh dari dalang gitu. Sementara ini juga berkaitan dengan tokoh-tokoh perwayangan gitu. Punokawan gitu Ya, ya. jadi kalau saya lebih condong ke yang tokoh-tokoh pewayangan yang ada di sini. Nah, nanti akan coba kita cari tahu seperti apa. Tapi makna pertama tentang langgaran ya, ngelanggar ya. Itu seseorang ya dulu ketika ditempa di sini, saya melihat ketika orang akan ditempa di sini itu tidak boleh menyembunyikan hal-hal buruk yang dibawa ya, kecuali itu kenangan masa lalu pribadi ya. Semisal menyembunyikan kemampuan memiliki ilmu kanuragan yang negatif, itu tidak boleh ketika di sini, harus ditaruh dulu. Ketidak begitu akan terkena malapetaka, gitu, akan terkena satu bala ketika masuk ke sini. Jadi sudah ditetapkan di sini jangan dilanggar, intinya gitu. Nah, ini ada banyak hal, Mas, dan kita nanti akan ketemu beberapa step-step di situ yang akan menceritakan
jenis pelanggaran-pelanggaran itu apa saja. Jadi Begitu. ada residual energi dan memorinya Om ya. Iya, karena berkaitan dengan tata krama, sopan santun, kemudian hal buruk yang disembunyikan itu pasti akan ketahuan. Hal yang dilanggar itu tentunya berkaitan dengan hukum yang ditetapkan. Gitu. Jadi bukan hukum diciptakan untuk dilanggar, intinya Iya, gitu. iya, Tapi iya, hukum diciptakan untuk dipatuhi. Iya. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan orang itu sendiri. Berarti ketika orang itu melanggar, berarti kan dia tidak menyelamatkan dirinya. Ketentuan, begitu maknanya disebut ngelanggaran atau ngelanggaran. Oke, nah teman-teman kita belum naik aja nih udah dapat pesan ya Om ya. Iya, iya. Jadi kalau memang mau naik nih, tim juga termasuk nih ya, tim juga ya, jangan aneh-aneh. Oke? Karena ini ada aturannya di sini. Gitu loh. Makanya kita harus hati-hati banget ucapan, pikiran, hati itu harus bersih. Harus sinkron semuanya, termasuk perilaku dan sopan santun kita ya. Ibarat kata tidak boleh membuang sampah, membuang hajat tubuh itu juga tidak boleh. Lanjut Amin. Lanjut. Ya. Sambil jalan nggak apa-apa kan Om? Iya, aman. Kita akan menemui banyak cerita nih. Iya. Pengantar lah tadi. Jadi secara keseluruhan Gunung Api Purba ini kalau yang diseluruhan kan Raden Kawise dan Punokawan. Kemudian kalau yang di Kalisong sini ada sebutan Kalisong, ini kan sumber air dan kemudian di sini juga masih ada tradisi rasulan setiap minggu lagi atau Senin lagi setiap bulan besar hitungan Jawa. Kemudian ya ini yang menguasai lah Yang Soyono, kemudian dia punya kelangenan macan putih. Nah, menurut cerita dari sesepuh macan putih itu sebagai apa ya, keamanan ataupun menjaga kawasan yang ada di sini. Berarti Mengitari seperti itu. Nah, kemudian kalau di titik-titik tertentu memang secara saya pribadi ataupun yang lain belum tahu siapa tokoh-tokoh yang lain yang menguasai, tapi hanya garis besarnya tersebut yang kami ketahui. Wah. Camping ground. Dan Pertama ini- saya tertarik ini sih Mas, sebelum kita mulai masuk ya. Heeh. Ada dua pohon ini sebenarnya, pohon jati. Dan treknya semakin menyempit. Ini juga Om. Kayak apa ya? Aku ngeliatnya kayak gerbang Benar. selamat datang nggak sih gitu? Iya. Jadi kita mulai masuk ke ini ya, areal utamanya. Nah, Gunung Api Purba di sini juga dimaknai ketika masa prasejarah ya, sebagai satu tempat untuk sembahyang. Jadi penghayat keyakinan pada waktu itu, karena energi panas yang di sini itu sangat kuat sebenarnya, walaupun sudah tidak aktif, Mas. Masih ada energi panasnya Om. Energi panasnya masih, tapi bukan panas yang membuat tidak nyaman. Kayak kita ada di ruang hangat sebenarnya, gitu. Karena sewaktu memuntahkan itu, tentunya energi-energi itu terbawa dari perut bumi, dan entitas-entitas yang dari dalam tanah perut bumi ikut keluar. Gitu. Jadi saya hanya mendapatkan beberapa gambaran itu menyerupai wayang orang yang ada di sini. Gitu. Entitas-entitas. Mulai ke gambar Om. Bahkan di malam-malam tertentu memang terdengar seperti pagelaran wayang ada di sini. Gitu. Menarik banget berarti ya. Iya, iya. Dan ini Om, aku juga baru ingat gitu. Kalau nggak salah di sini ada nama 5 gunung ya Min ya? Betul. Ada Ya kan? nama 5 gunung. Tapi kalau nggak salah nama kelimanya itu sesuai dengan elemen pewayangan juga. Iya, Jadi iya. ada Gunung Blencong, Lampu. Gunung Bagong, Picu, Gunung Kelir, Gunung Pucu, Pucu, sama Gunung Gede. Gunung Gede itu yang puncaknya Om. Itu masing-masing mewakili sesuatu nggak sih Om sebenarnya? Iya, iya. Nanti coba kan kita cari tahu ya nama-nama itu seperti apa, karena wayang itu diciptakan sebenarnya menggambarkan dari sifat-sifat manusia, baik dan buruk. Jadilah tokoh-tokoh. Karena ini menjadi satu peringatan ya, walaupun di situ berpadu dengan cerita-cerita atau epos-epos yang diangkat di situ, tetapi tentunya itu diciptakan untuk mengingat pepeling, ojo nganti ngelanggar gitu maksudnya. Jadi dari Gunung Api Purba secara keseluruhan yang disebut Gunung Wayang hingga menjadi Ngelanggeran itu sebetulnya terhubung, Mas. Oke. Jadi
tempatnya adalah fisiknya atau hardware-nya itu Gunung Api Purba. Software-nya itu apa tadi kita sebutnya itu Gunung Wayang. Energinya yang menyatukan itu adalah jangan dilanggar ketentuan-ketentuan yang digambarkan. Jadi konsep baik buruk, hitam putih, laki perempuan, yin dan yang itu tergambar di sini. Jadi emang di sini saling melengkapi ya Om ya. Iya, Gitu, iya. maksudnya saling berkaitan. Betul, saling melengkapi juga. Dan memang mungkin teman-teman juga ngerasain ya bahwa di sini tuh energinya nggak aneh-aneh, walaupun kita agak naik, tapi tetap adem. Ya, nggak sumuk, nggak ngap, gitu kan? Iya. Tapi bukannya setelah melewati ini udah ganti dimensi nggak? Sepertinya berganti dimensi dan berganti cerita. Kita mulai langsung naik aja. Cari tahu. Iya, kita cari tahu. Nah, dia ya jalan mengecil kan? Ya, Iya. ada penyempitan. Sampai coba naik sendiri ke sini. Betul Om, Sampai aku sini. juga penasaran Om, ada energi sesuatu di sini Om. Kita Lewat sini ya? Nanti kayaknya perlu pegangan tali. sendiri dulu sampai sini baru kita naik, Mas. Yuk. Cukup unik Om, Iya. sosoknya Om. Iya. Bener, seperti orang wayang memang. Jadi dia kali ini alhamdulillah kedatangan kita tuh disambut dengan baik Om. Iya, iya. Sangat disambut dengan baik. Tapi tetap aturan tertulis maupun tertulis itu harus dijaga. Iya. Lisan maupun tulisannya. Ya, lisan maupun tulisan. Kesini ya, Min ya? Betul kan situ. Terus satu. Seperti halnya Kaliwiyu. Kaliwiyu ini jadi ada gua, cuma gua ini kan kalau di sini kan nggak ada stalaktit stalagmitnya ya. Jadi batukan tumpu-tumpu besar kemudian membentuk gua. Nah di situ dulu pernah tempat untuk bertapa menurut orang-orang dulu. Kemudian ada juga yang tapi di kawasan Kampung Pitu dulu katanya juga ada tempat bertapa. Jadi sebutannya saya dulu pernah tanya ke sesepuh sana itu namanya itu Pertapan Semar Putih. Nah itu menghadap ke utara, utara ke barat. Jadi kalau di view ini kan ke arah Gunung Merapi ya. Nah sisi lain gempa 2006 katanya yang Pertapan itu nutup amblek. Jadi kan kalau sini kan song sebutannya. Song itu ada cekungan, ada batu, atasnya hanya bisa untuk berteduh. Nah itu namanya song kalau sebutannya di sini. Nah, itu katanya nutup karena efek gempa yang 2006. Oh ini pakai tali nih. Gitu. Naiknya sebagai kali yang di depan. Sebelah situ tuh. Nih toh? Sini ya? Aku dulu aja. Iya. Boleh silakan. Nanti aku syuting dari Atas. Kalau tadi sore biasa aja sih kesannya sebenarnya ngerasainnya gitu loh. Cuman kalau malam nih agak ada experience tersendiri. Jujur, sejukan tadi sore sih. Nggak tahu kalau kamu gimana? Kamu juga naik kan tadi sore? Iya. Dan karena puasa mungkin Min ya. Jadi Aku ngerasa adem sih. Sangat welcome. Beda dengan waktu kita naik ke mana ya? Ke gunung-gunung sebelumnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sini. ini gua ya. Iya, seperti Celah. Lampunya padam di atas. ups, ada sesuatu Om di sini Om. Iya. Ini bisa dari titik kita menciptakan, Mas. Iya di sini boleh nih Om.
Kalau yang pertama aku rasain ketika masuk di sini emang kayak seperti ada ini Om. Aktivitas cukup banyak dilakukan di sini, entah meditasi atau mungkin kayak semacam ritual gitu sih Om. Iya, iya. Saya pun juga sama ya, jadi kita ambil contoh batu-batu seperti ini sering didudukin Mas dulu. Termasuk ini juga Mas, saya melihat ada orang yang pernah bertapa di sini. Itu mungkin ratusan tahun yang lalu ya, duduk bersila menghadap ke sana, laki-laki. Bahkan ada juga yang batu-batu seperti ini itu perempuan, jadi ini pernah sepasang suami istri. Tapi di sini tidak untuk tujuan mencari pesugihan. Jadi memang untuk membumikan dan juga berkaitan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi mengembalikan diri sejatinya seperti tanah dengan melebur segala sifat api. Gitu. Dan di sini nggak hanya sehari 2 hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Betul Om, kayak apa ya? Kayak menurutku kayak petilasan jatuhnya ya. Iya, saya sebut demikian. Dan mungkin ya ini belum ada bukti secara arkeologis ya. Mungkin juga seperti dari manusia purba pada waktu itu menggunakan ceruk-ceruk seperti ini untuk tinggal. Karena sifatnya adalah nomaden. Gitu. Jadi ini mengingatkan saya ketika kalau penelitian tentang prasejarah ya, jadi berkaitan dengan manusia purba dan di Gunung Kidul dan sepanjang pegunungan Kars yang membentang itu memang ditemukan beberapa tempat-tempat yang sempat dihuni sebelum akhirnya mereka memilih bantaran atau delta Sungai Bengawan Solo. Salah satunya kita ketahui yang ada di Sangiran. Gitu. Nah, mereka di masa-masa itu menggunakan ceruk seperti ini untuk tinggal. Rumah lah ya. Rumah, dan menggunakan peralatan-peralatan sederhana dari batu. Gampangnya kita sebut zaman batu pada waktu itu karena di masa-masa berburu dan meramu. Nah, ini versi pertamanya. Yang kedua, di masa aktual ya ataupun modern, bahkan sampai hari ini mungkin ada beberapa orang yang diizinkan untuk melakukan tetira atau tirakat di sini. Dalam arti positif. Karena tidak boleh melanggar itu tadi ketentuan. Gitu. Sepakat Om. Emang apa ya? Dari residual energinya tuh emang positif. Terus tidak disemayami oleh makhluk-makhluk yang aneh itu sih Om. Iya, termasuk begini. Aturan itu diciptakan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk entitas astral. Entitas astral yang masih melanggar ya aturan-aturan itu tidak akan diperkenankan di sini. Jadi entitas-entitas yang seperti itu akan diberikan tempat lain, harus membersihkan diri. Jangan sampai ngelanggar ketika ada di sini. Jadi dari tadi saya melihat tempat-tempat seperti ini ya, seperti tadi saya lihat di ceruk-ceruk ini ada beberapa entitas-entitas yang meditasi juga ataupun berdoa. Begitu. Makanya Mas Samir tak suruh naik dulu lihat ini seperti apa. Uniknya itu sih. Menarik, dari bangsa jin ya yang melakukan doa, tapi bukan menghuni, tapi melakukan doa. Ya tetap ada penghuninya, tapi mereka yang datang dari mana-mana mempergunakan tempat ini untuk bersemedi, entah manusia atau bangsa jin. Betul. Dan itu masih sampai sekarang sih Om, bener sih Om. Maksudnya kayak tempat-tempat seperti ini tadi Om Hao tunjuk nih, mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Jadi sebelah sana itu emang lebih tersembunyi Om ya, lebih tidak mudah terganggu karena ini kan jalur nih teman-teman, ini kan jalur ya. Kalau di sebelah sana kan ada seperti kayak terowongan ke dalam gitu, dan energinya lebih kuat. Cuman tidak panas. Jadi kayak emang mereka sedang mencoba untuk menetralkan diri. Seperti itu sih Om. Iya, jadi mempersedikit atau mengikis apa yang sudah mereka langgar sebenarnya. Karena ini bukan tempat untuk penghukuman, tetapi apa yang sudah mereka lakukan yang bersifat negatif, bagaimana untuk menebus itu. Tafakur ya, bercermin ya. Tafakur, kan? Tafakur menjadi bertapa. Bertapa. Itu. Oke. Itu. Lanjut nih, makin seru nih teman-teman. Berarti ngelanggar itu bukan artinya kita kena hukuman ya, tapi semuanya terbuka di sini ya. Terbuka. Apa yang sudah kita langgar itu kan pasti kita akan memperoleh hukuman ya. Seperti halnya seseorang yang melanggar aturan atau melanggar hukum, dia dipidana, dimasukkan penjara. Dan selama di penjara itu kan mengikis apa yang sudah dilanggar itu. Tapi bukan kemudian ke sini penjara itu bukan gitu. Tapi
penjara itu satu tempat ruang yang disepersempit untuk merenungkan atas segala kesalahan dan dosa-dosanya, kan gitu. Iya. Gawangannya itu. Di Gunung Api Purba ini kan yang di atas ini namanya Telaga Wungu, atau ada juga nyebutnya Telaga Martido. Itu tempat pemandian bidadari menurut cerita. Namun telaga ini tidak bisa dilihat secara umum. Kalau kita melihat secara umum, ini ya hanya semak belukar, ada banyak pepohonan, karena ini telaga gaib. Tempatnya di atasnya sumber Comberan yang di ini di Gunung Purba, itu dekat dengan puncaknya, puncak Gunung Api Purba. Nah, saya pernah dengar cerita itu ada warga pendatang ya. Jadi orang bukan desa Ngelanggeran tapi sebelah utara ini dapat istri orang wilayah tersebut. Nah, dia kan pas cari rumput naik cari rumput di gunung ini, Gunung Api Purba. Kemudian dia melihat ada telaga. Dia kan kaget di puncak gunung kok ada telaganya kan gitu. Nah, karena dia kaget terus bingung belum bisa ini, akhirnya dia turun tanya ke Moro Sepuh atau orang tua istrinya lah itu. Oh, situ nggak ada telaga itu, tapi dia naik lagi sudah nggak dilihatin lagi, sudah hilang. Iya sekali itu. Berarti itu telaga gaib ya? Iya, telaga gaib. Jadi antara Telaga Wungu ataupun sumber Comberan, menurut cerita kenapa sebutan Comberan ini kan aliran dari Telaga Wungu yang telaga gaib kan ngalir ke sumber Comberan. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, itu sumbernya ada. Ya bisa kita ambil secara umum, orang awam pun bisa melihat ataupun bisa ngambil air tersebut. Nah, karena alirannya ini kan disebut Comberan. Mungkin secara perspektif umum, Comberan itu kan air keruh, banyak bakteri dan sebagainya. Tapi kalau ini hanya istilah dan lokasinya agak masuk ke dalam ya, dan susah. Kemudian airnya juga jernih, bisa diminum langsung di lokasi. Menurut kepercayaan juga, itu kan bisa untuk awet muda, untuk cuci muka. Itu kepercayaan. Nah, ini kita Iya. lagi perjalanan menuju pos 1, yaitu Gunung Bagong. Iya. Bagong ini kan nama Punakawan juga, Om, ya? Benar, iya. Wah, kalau yang aku tahu itu bentuknya seperti lekukan ini Mim ya? Apa? Lekukan bokong wayang bagong. Iya, lekukan bokong wayang bagong. Wah, ini sempit banget, teman-teman. Jangan bisa diisi satu orang. Aku ngerasain kayak ini tuh, Om. Jalur ini tuh kayak jalur utama untuk orang-orang yang meditasi gitu loh, Om. Dan juga makna penyempitan ini kan sebenarnya kita disejajarkan, Mas. Heeh. Dan kayak ada penyaringan juga gitu Iya. loh, Om. Bahwa sejatinya manusia itu sama semua di mata Tuhan. Kita harus merunduk, itu kan berarti tingginya harus sama. Makanya jalannya menyempit dan Iya. harus duduk gini, Om. Iya, Filosofisnya. baik yang tinggi secara fisik, secara strata sosial, entah profesinya apa, harus merunduk semua. Dan juga makna bahwa Lanjut ya. kita ini, Mas, sopan santun ya. Menunduk. Dengan menunduk. Wah, ini sempit banget. Dan ini berasal dari dua batu Yang merekah. merekah. Heeh. Berarti ini benar-benar patah ini. Karena potongannya, sectionnya ini sangat halus, sangat ini halus, presisi. Oke. Berarti awalnya ini satu, Om. Satu, kemudian merekah atau sigar ya, jadi dua. Ya, sudah. Tiga itu terbelah. Jadi nggak sih, Bu? Kuat banget ini energi di batunya juga. Aku tuh kayak naik ini tuh sambil kayak meratapi diri itu loh, ngerti gak sih? Jadi menghukum diri sendiri ya? Iya kayak Iya.
Dan satu lagi diingat ya, Apa Om? melambangkan setelah ketika kita berpulang atau meninggal di dalam perut bumi itu kayak gini. Iya. Di dalam dua celah yang sempit ya. Oh iya. Ternyata perjalanan ini banyak banget moralnya. Iya, iya. Iya. Ini kita mencari pesan moral dan pengingat ini semoga peleng, Mas. Itu kalau tadi Mas sama Om Hao nggak menyinggung, nggak sadar sih aku. Iya, ini saya rasakan dinginnya bagaimana di dalam tanah. Heeh. Gelap, ini kalau ada Gelap. lampu gelap. Kemudian kita Sempit ya. diapit oleh dua. Ini kan gambaran dari perut bumi. Heeh. Berarti kita diapit perut bumi itu kayak gini loh nanti. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Wah. Wasmin, hati-hati. Besar banget batunya. Halo. Assalamualaikum. Dan amin. Lanjutkan kita jalan ke sana. Sebentar, Mas. Iya. Nanti aja nggak apa-apa. Ada sesuatu Mas? Ada sesuatu di sini. Ditarik, Mas. Tarik aja, Mas. Coba ngobrol ya. Assalamualaikum. Jadi ini Om ada perempuan cantik Om duduk di sini Om. Iya. Dengan pakaian kolosal lagi-lagi. Iya. Ini juga tempat bukan tempat biasa ini. Ini baru selesai, beliau ini baru selesai tirakatnya Tapi di situ Mas, di sini. belum pergi. Belum. Istirahat dulu kocak. semua makhluk butuh istirahat, cuy. Wah. Menarik sih. Yang kita bahas kali ini tuh bukan hal-hal yang apa ya? Ini suatu hal yang baru juga gitu, Om. Bukan hal yang berkaitan sama apa yang menyeramkan seperti tempat-tempat. Makna syarat filosofis. Iya, Mas. ini tempat penuh makna ini. Iya. Dan yang aku rasa makhluk-makhluk yang datang ke sini juga bukan makhluk-makhluk sembarangan sih, Iya, Om. iya. Sangat berbeda ya. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang itu akhirnya langsung mendapatkan hukuman, Mas, dari Oke. entitas-entitas itu. Jadi saya memang melihat beberapa entitas-entitas yang maaf ya secara fisik kurang baik. Hah. Jadi entah ada yang tinggi besar berkuku panjang, ada yang seperti menyerupai kuyang, jadi hanya kepala tapi rambutnya panjang, ada ular besar gitu. Namun itu akan bereaksi ketika terjadi pelanggaran itu tadi. Nah, atau menodai kesakralan atau kesucian suatu tempat. Ketika kita semakin naik, nanti kita lihat banyak sekali rembesan air. Iya, Om. Berarti unsur airnya semakin ke atas semakin kuat. Semakin ke atas semakin kuat ya. Iya. Entah unsur-unsur air ini yang bersifat itu menggenang atau dia merembes. Tapi ini menjadi sesuatu mata air yang memang keluar dari resapan-resapan itu. Yang sudah tersaring, Mas, jadi air murni. Air yang sangat berkhasiat. Nah ini saya langsung kejatuhan air. Iya. Beneran. Oh, Nggak berarti hujan, tapi kejatuhan air. gini, Om. Aku juga denger juga. Mimi juga tadi diceritain kan ya kalau misalkan ada telaga gaib ya di sini ya. Oh iya. Ya kan? Ada telaga gaib, Iya, Om. iya, memang saya melihat ada telaga gaib yang dimana di situ dihuni atau dijaga entitas-entitas perempuan. Jadi seperti beliau yang ada di sini, sebenarnya memberikan satu clue bahwa kita akan memasuki wilayah itu. Oke. Tapi hanya orang-orang tertentu yang Bisa melihat atau diberikan akses untuk itu. Karena di air ini sebenarnya kalau dibilang untuk mandi boleh, tapi tidak untuk mandi di situ. Paham. Nah, Paham. hanya orang-orang yang dipersilakan untuk mandi di situ boleh, tapi kalau mau mandi boleh dibawa pulang airnya. Apa bisa juga, Om, mandi dalam artian membersihkan diri, Om? Bisa. Jadi air itu kan filosofinya banyak ya. Jadi tempat pensucian gitu. Jadi kalau saya lihat memang ada suatu telaga di mana airnya itu
berwarna biru toska, Mas, atau ungu, violet Iya, ya, iya. atau apa seperti apa ya, berwarna ungunya itu ada penyebutannya sendiri, ada ini agak biru gitu. Indigo. Model-modelannya mungkin agak-agak seperti itu ya. Ini lanjut. Ungu Ungu iya. ya. Atau sendang ungu disebutnya gitu, karena tempat ini adalah petilasan yang dipergunakan untuk mandi entitas-entitas positif. Ada juga yang orang gampang menyebutnya adalah kolam bidadari. Kolam bidadari ya. Gitu gampangnya. Tuh, jadi hanya nggak terlalu besar, Mas, airnya, maksudnya lokasinya itu nggak terlalu besar, tapi pancaran energi auranya itu berwarna ungu atau disebut sendang ungu. Airnya pun yang menetes jika misal kena tangan itu maaf seperti spiritus gitu. Nah, di bawah dari lokasi ini tidak jauh dari situ juga ada sendang atau disebut dengan sendang comberan yang sering diambil orang, itu fisik. Oh, itu fisik, sendang comberan itu. Oh, berarti yang diceritain tadi ya sama bapaknya ya. Jadi ada cerita juga, Om. Iya, Jadi iya, katanya sebelumnya, jadi ada orang gitu, pemuda, 5 orang kalau nggak salah Min ya. Betul, 5 orang. Itu ngambil air dari sendang comberan itu pakai botol miras, Om. bekas. Bekas botol miras. Nah, itu langsung kena gangguan, Om. Iya, sejatinya sebenarnya maaf ya, bukan terus ini ya. Itu kan minuman beralkohol, Mas. Walaupun bekas, tapi residual energinya negatif. Tujuannya juga Iya, ya. misalkan dengan air mineral atau dengan kendi atau hanya dikukup gini aja nggak apa-apa. Karena apa? Alkohol mengotori kesakralan dan kesucian itu, jadi melanggar. Kembali lagi mengotori. Simpel itu loh padahal, Min. Ada satu cerita lagi. Apa tuh? Jadi anak sekolahan, dia itu kesini mengetahui namanya itu sendang comberan. Dia kayak batin tuh, kayak ngerasa nih, namanya comberan. Karena kan comberan mungkin identik dengan air yang kotor ya. Buangan. Betul. Nah, akibatnya dia itu perot Astagfirullah. karena ngatain itu kan. Terus ada juga yang dikejar kepala terbang. Ini juga karena melecehkan sih. Kebanyakan terjadi di dekat telaga itu. Iya, karena makna comberan itu macam-macam loh, Mas. Memang konotasi negatifnya adalah air pembuangan atau air kotor. Tapi begini, maaf maaf jika saya salah. Sendang ungu itu kan pembasuh atau membersihkan. Nah, sisa dari air pembersihannya itu ketampung di situ. Jadi bukan yang disamakan seperti comberan rumah tangga. Itu, tapi air sisa di sini adalah air sisa peluntur dosa atau peluntur apa yang sudah dilanggar itu tadi. Tetap masih berkasih. Karena masih ada energinya yang ngikut ke situ ya, Om ya. Iya, sejatinya air itu tidak ada air yang kotor. Tapi ketika dia dikotori, tentunya sakralitas dan kesuciannya itu akan berkurang. Ketika air melintasi tanah, bebatuan, itu akan termurnikan lagi, terserap. Sepertinya manusia seperti itu. Ketika manusia berlumpur dosa, dibasuh dengan air dan melintasi beberapa rintangan halangan, dia akan terlahir kembali. Dan ini maknanya pas seperti sekarang kita penusan pas bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah masa dimana kita disucikan, dibersihkan. Nanti kembali ke fitrahnya. Nah, sisa-sisanya ini kan disebutnya comberan, Mas, atau pembuangan. Sebenarnya makna comberan itu pembuangan menurut saya, bukan tempat yang kotor. Gitu. Kalau orang konotasi ya itu limbah rumah tangga ya seperti itu, atau disebutnya peceren gitu. Peceren, ya. Tapi maknanya adalah tempat air pembuangan. Tapi sebenarnya pembuangan dari telaga ungu tadi. Iya. Sisa dari residual energi yang dinetralkan kan gitu. Oke, Min, lanjut. Tuh udah kelihatan gunungnya. Kita akan ke sana. Iya. Ini? Iya. Oke. Bismillah. Wih, tebing ya, Om nih ya? Iya. Batunya besar nih. Ini kelihatan. Jadi kan rekahan sebenarnya. Nih, teman-teman, sekarang kita sedang menuju Bukit Bagong.
Oh, ini ada tangganya nih. Enggak, ini ke sana lurus. Oh, bukannya ke sini ya? Bukan. Itu batu yang kayak tadi dulu, Mas. Oh. Batu pandang. Hampir sama. Ini Mas ini. Mas ini loh. Ini ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari tanah. Teman-teman bisa lihat tuh. Itu batuan besar. Naik lagi. Oh, ini agak curam nih. Pakai tali. Wah, Tapi sebelum naik apa Mas Ami? Bayangannya. wah. Energi nggak banyak berubah sebenarnya, Om. Energi nggak banyak berubah. Dan memang mulai apa ya? Mulai terseleksi lagi, Om. Iya. Maksudnya makhluk-makhluk yang tinggal di sini gitu loh. Makhluk Iya. kasat mata yang tinggal di sini tuh mulai terseleksi lagi. Dari energinya tuh jauh lebih kuat. Namun nggak acak-acakan, Lebih solid, lebih solid, lebih bulat ya. lebih bulat betul, Om. Yuk kita naik Mas. Mungkin nggak ada yang aneh-aneh karena kita nggak ada yang ngelanggar kali, Om ya? Jangan sampai ngelanggar Mas. Iya sih. Nggak Nah, boleh. jangan Ya. sampai. Sesuai ini ya kaidah. Sesuai kaidah menaiki gunung Merapi Purba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah, Pos 1, Om. ya. Itu panas. Jatuh padang. Apa ini, Om? Gunung Bagong. Mas ya. Iya. Wah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Sekarang aku, Om Hao, sama tim udah berada di puncak Gunung Bagong. Tapi belum sepenuhnya 700 mdpl, Om ya. Iya. Dan perlu teman-teman tahu, dari tadi kita jalan udah ketemu makhluk A, B, C, D, E, F, G. Teman-teman juga mungkin penasaran, sebenarnya siapa sih penguasa dari Gunung Langgeran ini? Iya, beliau yang dikenal dengan asma atau nama Raden Ongkowijoyo. Jadi ini berkaitan dengan pewayangan sebenarnya, Mas. Jadi memang atas dan bawah itu ada seperti teritori secara koordinator atau penguasanya ya. Kita bawa tadi beliau sebenarnya kinasihnya ya dari Raden Ongkowijoyo, yaitu Eyang Sujono atau Eyang Suyono atau Sujono yang hampir sama, di mana beliau itu bisa termanifestasi atau memiliki kelangenan, yaitu macan, harimau yang mengintari. Dan di atas dengan bawah ini sebenarnya hampir sama, jadi ada harimau atau macan. Yang membedakan motif loreknya, Mas. Oh, lorengnya ya, Om ya. Putih, kalau di bawah, kalau di atas hitam. Gitu. Jadi sebesar anak sapi gedenya macannya itu. Bukannya seperti gede-gede banget gitu enggak ya? Iya. Dan ini sebenarnya kaitannya dengan Gunung Wayang. Jadi ketika kita ada di atas ini,
posisi di mana Raden Angkawijaya itu manembah marang Gusti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada waktu itu. Yang diibaratkan wayang karena melakukan seperti pagelaran wayang di sini. Di mana wayang ini maknanya adalah manusia itu sejatinya seperti wayang. Makanya di sini ada Gunung Blencong gitu ya. Blencong itu kan penerang. Lampu gitu. Jadi penerang hidupnya, penerang hidup. Jadi kita semua ini punya lakon masing-masing yang tidak bisa ditukar, gitu, yang tidak bisa diubah, yang sudah ditetapkan. Dan kita manut dalangi siapa ya Gusti Allah, itu Gusti Allah itu. Ini karena kita pas ada di atas ya. Jadi wayang itu sebenarnya seperti hanya mikrokosmos di dalam makrokosmos gitu. Jadi penggambaran kita sejatinya ini siapa? Kita semua di sini berenam, itu karakternya semuanya berbeda, Mas. Zona waktunya berbeda, lakunya berbeda. Yang sudah dijalankan kebajikan dan apa yang sudah dilanggar semuanya berbeda. Tergantung yang kuasa yang akan mengarahkan itu. Nah, makna dari Raden Angkawijaya itu sebenarnya meminta itu, sehingga sering terdengar ada pagelaran wayang di sini, sehingga gunung ini disebut dengan Gunung Wayang. Dan kita ini berdiri di Gunung Bagong, yang salah satu tokoh Punakawan juga, gitu. Jadi memang lebih banyak kaitannya Om ya dengan para Punakawan ini, dan dari tiap Punakawan juga punya personality masing-masing, punya sifat masing-masing gitu, dan pada akhirnya yang hal-hal itu yang bisa mencerminkan gitu tiap manusia seperti apa. Iya, ini berkaitan dengan para dalang ya. Ada juga waranggono atau pesindan, termasuk yang pentas untuk pengiring musiknya itu. Beliau-beliau kita datang ke sini itu sebenarnya menanggalkan apa yang menjadi yang sudah dilanggar, Mas. Masa lalu kelamnya harus ditaruh dulu sebelum melakukan pementasan itu, agar jiwanya menyatu, terjadi sinkronisasi. Sehingga terkadang orang salah persepsi. Gunung Wayang itu tempat untuk menghukum para dalang yang melakukan pelanggaran. Kasar itu. Tapi halusnya bahwa sebelum melakukan satu pentas, segala sesuatu yang buruk itu ditanggalkan di sini. Gitu. Jadi agar tidak melanggar berikutnya. Begitu. Awalnya seperti itu, tapi kan orang kadang persepsinya dan point of view-nya berbeda-beda. Tapi yang bisa saya tafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Raden Angkawijaya seperti itu. Ya, soalnya kan ketika kita tahu ya, mungkin yang aku tahu, ketika dalang itu memainkan sebuah wayangan, itu kan ada pesan ya Om ya, ada pesan yang akan disampaikan, dan dalang itu harus bersih gitu agar pesannya itu bisa tersampaikan, dan yang disampaikan itu bukan hal-hal yang buruk. Iya, dan tentu tersampaikan ke para audiens ya, atau penonton. Dan penonton itu tidak hanya dari bangsa manusia tapi juga bangsa gaib yang nonton. Gitu, Mas. Karena penggambaran secara luas bahwa manusia itu ibarat wayang, ikut dalangnya. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah Gusti Allah, Tuhan. Begitu. Sebenarnya penggambaran secara umumnya itu seperti itu, Mas. Nah, sehingga di tempat ini disebut Gunung Wayang. Karena di masa-masa tertentu terdengar suara pagelaran wayang di sini. Gitu, secara metafisik. Gitu. Nah, berarti dari tadi kita jalan dari bawah ya, ini ya Om. Maksudnya banyak pesan-pesan yang disampaikan gitu. Terkait lebih ke pribadi nggak sih Om? Ya kan? Ya personal sih, bukan tentang seseorang yang dihukum atau siapa di sini, enggak, tapi lebih ke apa ya, diri kita nih sebenarnya, bagaimana diri kita itu menyikapi keberadaan kita di dunia, dan bagaimana kita berhubungan dengan Maha Pencipta. Benar, dan makhluk ciptaannya. Gitu, dan kita tidak bisa melawan takdir, tetapi kita bisa merubah nasib. Gitu, seperti wayang sudah punya lakon gitu ya. Harus jadi ini yang ngikuti aja, Mas. Jangan melanggar yang bukan menjadi ketentuannya. Nggak bisa, dan kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Ini terbukti seperti tadi kita masuk ke dalam lorong, dan setelah selesai pementasan kan ditaruh di dalam peti, itulah kembali ke penciptanya. Gitu. Jadi makna dari lorong itu sebenarnya mendalam. Itu juga makna kita harus sopan santun, merunduk. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan, di hadapan Allah ya. Selain itu juga mengingatkan kita tempat kita terakhir disemayamkan. Begitu. Itu sih masalahnya.
Sebenarnya masih luas Om Gunung Langgeran itu, Iya. cuman ada juga di sana ada Kampung Pitu. Iya benar. Ada Kampung Pitu. Nah, di situ ada cerita juga banyak. Dan itu masih bagian dari Gunung Langgeran ya, Min ya? Betul. Ya kan? Yang ada sendangnya. Yang ada sebenarnya di situ. sendangnya. Tapi kita nggak bisa ke sana, Min ya, karena pertama jauh banget. Iya, keterbatasan karena memang satu area Mas ya. Iya, satu area. Mungkin cukup kali, Min ya? Iya. Aman Iya, ya? pesannya itu ya, kita sudah ditentukan. Saya ulang lagi bahwa manusia itu sejatinya seperti wayang yang diterangi oleh sinar, yaitu lampu belencong itu tadi, menyinari setiap langkah pementasan itu, dan kita tidak bisa melawan takdir. Kita hanya bisa menerima takdir, tapi bisa merubah nasib. Gitu. Takdir itu tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa. Kasarannya gitu. Betul, sepakat. Secara umum sih. Ada apa? Belencong tadi ya? Bencong, Kelir, Kelir, Iya. terus Gunung Bagong, Gunung Bagong, Pucu, Pucu Ujung, artinya itu Lancip. Lancip, Gunungan wayang tuh loh. Pertama Kakahayon keluar gini, Yang terakhir Gunung Gede, itu yang di puncak. puncak. itu saling berkaitan satu sama lain, memaknai tentang kehidupan sebenarnya sih Om ya. Iya, iya. Berkata Kelir kalau kita lihat kan backgroundnya putih itu bisa kotor apa enggak. Iya. Ini gambarnya gitu. Ini penggambaran wayang ya tadi saya ulang sekali lagi bahwa penggambaran hidup manusia dan semuanya yang sudah ditetapkan itu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga perjalanan kita ini memberikan apa ya sedikit informasi dan kita semuanya tentunya bisa berintrospeksi sejatinya kita ini siapa dan akan kembali ke siapa. Dan memaknai bahwa kita ini pas di bulan Ramadan ini juga penggambaran pas momennya ketika kita kesini. Ya, kita akhiri ya. Terima kasih untuk Sobat Javanikan sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ dan juga obrolan santai serta Kliwonan dan juga Kelam dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar. Kita tutup akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.